Nih, dengerin buat lo Li ya. Lu ikutin pacar lu, kemana aja pacar lu berada. Gimana? Ini soal ini kita bicara ini yang mau memaafkan anaknya kembali untuk mengambil itu tanggapan dari Boy gimana? Yang masalah Nikita Mirzani dengan anaknya ya? Iya. Kalau saya melihatnya ini sangat prihatin ya. Kenapa saya bilang sangat prihatin? Karena sejelek-jeleknya orang tua, ya nggak, sejelek-jeleknya orang tua nih, terus juga ibarat katanya kita sebagai anak itu kagak boleh, ya nggak, melawan ataupun juga berprasangka kurang baik terhadap orang tua. Karena apa? Itu kita kalau sebagai anak, ini darah yang kita punya nih, ya nggak? Itu dari orang tua kita. Coba deh lu bayangin deh, apa kuat? Ini kita semuanya harus paham. Kita nih sebagai anak, kita harus merenung sejenak, ya enggak? Artinya apa yang saya bilang tadi? Lu kalau sebagai anak mau sombong kayak gimana, lu mau hebat kayak gimana, ya enggak? Lu mau kayak gagah kayak gimana? Lu tahu nggak? Darah daging itu semua dari air susunya orang tua, ya, itu dari air susunya orang tua. Coba kalau kita sebagai anak, ya enggak, sama orang tua, artinya apa? Kita bilang sama orang tua nih ya, kita misalkan ada orang tua nih, kita kagak, artinya tersinggung sama orang tua, kita bilang misalkan apa? Kita nyuruh orang tua itu dengan kata maaf aja itu kagak pantas. Ini kata maaf aja nih kagak pantas. Maaf, tolong diambilin apa gitu. Itu kagak pantas. Karena orang tua itu bukan pesuruh anak. Oke? Orang tua bukan pesuruh anak. Jadi artinya apa istilahnya dengan masalah yang saat ini saya lihat itu kan, perjuangan seorang Nikita Mirzani ini buat saya luar biasa. Luar biasa. Artinya apa? Dari dalam kandungan aja itu ibarat katanya yang namanya seorang anak itu udah makan daging orang tua. Kenapa saya bilang udah makan daging orang tua? Kalau kagak makan daging orang tua, mau dari mana aja makan? Itu rahmat Allah itu. Itu rahmat Allah itu. Perlu kita sadarin kita. Emang kita kagak minta dilahirkan ke dunia ini. Tapi segala sesuatunya tentunya kita dilahirkan oleh orang tua kita ke dunia ini, itu bentuknya rahmat. Rahmat. Jadi itu adalah merupakan rahmat yang harus disyukuri. Coba 9 bulan Nikita Mirzani mengandung anaknya. Emang anaknya tahu tuh emaknya lagi susah, emaknya lagi banyak masalah, perjuangannya antara hidup sama mati, emang tahu? Kan kagak. Tapi tulus, seorang ibu tulus melakukan itu tanpa ada pamrihnya. Sampai apa? Dikorbankan separuh badannya, makanan buat dirinya itu dikorbankan buat anaknya di dalam kandungan sampai 9 bulan. Coba lu bayangin. Lahir. Begitu lahir, ya enggak? Ngedennya aja tuh lahir, ya enggak? Berapa saraf yang putus? Ribuan, bahkan jutaan saraf yang putus itu. Nih anak-anak dengerin nih. Itu ribuan jutaan saraf yang putus itu, robek. Bagaimana dengan sesar? Sama. Itu juga dirobek juga. Jadi kalau kita seperti itu, bayangkan seperti itu. Ya enggak? Bayangkan coba. Begitu lahir, disusuin, dikasih makan. Ya enggak? Sekolah ya disekolahin.
Jadi udah kagak akan bisa dah. Kita sebagai anak mau kata apa sama orang tua, kita sekesal-kesalnya sama orang tua, kita mau bantah orang tua, nggak akan bisa. Gitu. Jadi bukan apa-apa. Yang saya bilang tadi, orang tua itu tulus, hatinya bersih. Orang tua hatinya bersih, mau kayak gimana pun orang tua sama anak tuh tulus, hatinya bersih. Apalagi seorang ibu. Apalagi seorang ibu. Apa kata Nabi Muhammad SAW? Ibumu, 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 ibumu. Udah ibu. Ya enggak? Lu mau sukses ya adanya di situ. Lu mau maju ya adanya di situ. Nah sekarang kalau emak dikata-katain, emak diturunkan derajatnya di depan orang banyak. Coba. Ya enggak? Artinya apa istilahnya yang saya bilang tadi? Kalau sudah begitu, prihatin. Coba apa salahnya anak, mak minta maaf ya. Loli hilap. Mak udah sampai di sini aja. Selesai. Ini perlu pada tahu juga ya, buat semuanya. Anak muda dah khususnya. Kalau orang tua lu bentak, sakit hatinya, kecewa hatinya, sampai dia nangis mengeluarkan air mata karena kecewa disakitin sama anaknya, sampai dia nangis setetes pun dia mengeluarkan air mata, laksana api. Kuat nggak lu anak? Coba lu bayangin itu. Malu nangis karena lu istilah katanya bentak, atau malu nangis karena lu sakitin, sampai dia setitik air matanya aja itu laksana api. Coba, itu Allah yang bikin itu. Tapi kalau malu, ya enggak, bisa loli minta maaf, mak udah deh, loli lupa, loli hilap, loli minta maaf. Terus orang tua seneng, redo hatinya, ya enggak, sampai dia netesin air mata karena dia seneng, dia bahagia, anaknya udah sadar, emang itu yang dia arah, emang itu yang dia harap. Maka setetes air matanya kalau dia bahagia itu laksana mutiara. Laksana mutiara. Ini kita sebagai anak coba kita bahagiain deh orang tua kita. Gimana ke caranya? Biar kita istilahnya menjadi anak yang benar-benar bisa, ya enggak, mendapatkan ridhonya orang tua. Susah. Enggak semua orang bisa mendapatkan ridho orang tua. Kita minta ridho aja semua anak mau didoain. Mak, saya minta doanya ya. Apapun bentuknya kita minta ridho, kita minta doa sama orang tua. Ya enggak? Tapi untuk mendapatkan ridho orang tua itu enggak semua anak. Karena apa? Karena semuanya jadi kolbu, di hati. Ya, ketika anak minta doa, ya gue doain neng, ya gue doain tong, ya udah. Tapi yang minta doa yang langsung dari hati, ridho dari orang tua, itu yang susah. Makanya ada istilah katanya, coba dah lu bye-bye sama orang tua, lurusin orang tua yang benar, sampai istilahnya surga telapak kaki ibu, sampai istilahnya lu basuh dah kaki ibu lu. Saking apa itu? Saking kita pengen minta ridho. Dia tulus hatinya, dia ridho hatinya, kaya lu, sukses lu. Udah, semua jalannya emang dari orang tua. Jadi bukan apa-apa. Saya nih doi hijrah, ya enggak, bisa sukses kayak begini dari mana lantarannya? Orang tua. Kalau bukan orang tua siapa lagi? Coba lu pikir semuanya. Kalau bukan orang tua yang doain siapa lagi? Kagak ada. Lu mau lari ke dukun, lu mau lari ke orang pinter, kagak ada. Semua kuncinya ada sama orang tua. Makanya kalau ada anak yang apa yang ngelawan orang tua di depan umum, jatuhin harga diri orang tua, gua nggak bisa bayangin. Nggak bisa bayangin. Jadi jangan main-main sama orang tua, ya enggak. Kalau orang tua udah kagak redo hatinya, kalau orang tua udah kagak seneng hatinya, ya enggak, apa yang lo bilang tadi, silakan, blangsak hidup lo, susah hidup lo.
Kok bisa belangsak, bisa susah? Orang tua yang lu lawan, orang tua yang lu sakitin. Jangan harap lu bisa hidup, bisa senang. Coba deh, mana ada sejarahnya orang yang ngelawan sama orang tua, mana ada sejarahnya orang yang nggak diridhoin orang tua, yang nyakitin orang tua, hidupnya senang, kagak ada. Ini kita nih udah bikin susah sama orang tua kita nih, kita udah bikin sakit hati. Itu kita minta maaf aja. Iya emang pasti maafin, semua orang tua pasti maafin. Iya gua maafin. Tapi dalam hatinya buat minta ridhonya masih mengganjal sedikit pun nggak akan bisa. Makanya hikmah dari ini semua, ya enggak? Saya istilahnya sangat prihatin. Karena apa? Saya sering tuh edukasi di TikTok saya tuh, di Bro Hijrah tuh, tentang orang tua. Karena apa? Nih, saya yang sudah istilah kata merasakannya. Orang tua saya urusin, sakitnya saya urusin. Dari mulai hidup saya urusin, semua sampai matinya saya urusin. Apa? Ketika orang tua saya, ketika istilah katanya ajalnya sudah mau menjemput, karena istilah katanya orang tua itu benar-benar saya urusin, manggil saya, Tong sini. Ya mak, ada apa? Gua redo sama lu Tong. Gua redo. Lu udah ngurusin gua dari gua hidup sampai gua sakit. Sampai gua istilah tanya udah begini katanya. Gua redo sama lu. Udah. Gua ikhlas, gua redo. Gua doain lu kaya. Gua doain lu sukses. Nah itu, begitu orang tua ngomong begitu, alhamdulillah. Apa? Semuanya istilah katanya Allah mudah uruskan, kasih urusin. Urusan saya dipermudah semua sama Allah. Benar ini. Kita ya istilah katanya ngobatin orang tua kagak seberapa, habis ratusan juta. Tapi gantinya ratusan miliar. Nih bisnis gua sukses di mana-mana. Ratusan miliar gua dapet. Gua ngobatin orang tua, istilahnya habis ratusan juta. Tapi ketika orang tua ngomong begitu, gua ridho sama lu. Ratusan miliar gua dapet. Makanya kalau ada anak ngelawan sama orang tua, apa yang bisa lu banggain? Apa yang bisa lu dapet? Jangan. Orang tua seburuk-buruknya orang tua, ya enggak, yang saya bilang tadi, sebodoh-bodohnya orang tua, ya enggak, kagak bisa orang tua lu anggap di bawah lu. Orang tua lu anggap istilah katanya apa? Istilah katanya enggak lu hargai, enggak bisa. Karena apa? Yang gue bilang tadi, badan lu semua dari situ. Jiwa raga lu, darah lu dari situ. Kalau lu marahin orang tua, istilah katanya apa yang bisa lu banggain sama orang tua? Udah, menurut saya nih buat anak-anak muda semua yang ada nih, siapa aja deh, ya enggak? Udah kita sama orang tua bye-bye dah. Apalagi lu pada nih yang lagi pada sekolah, yang mau maju, yang pada sukses, lagi berusaha. Gue pesen, jangan sekali-kali lu lenggor hatinya orang tua, ya enggak? Jangan sekali-kali istilah lu singgung hatinya orang tua. Bahaya. Ini lu lagi jalan enak, tiba-tiba lu nggak sadarkan diri, orang tua lu, ya enggak, lu singgung. Kagak enak hatinya orang tua lu, ya enggak? Udah, hancur lu usaha. Hancur. Ya, hancur. Oke, gue juga mulai jelasin soal Ya. sosok Nikita Mirzani yang sudah pernah tidak mengakui loli, akhirnya dan kejadian ini terugah hati dia sebagai orang tua, sebagai ibu yang mau memanggil lagi, mengajak lagi kembali untuk lebih baik lagi. Tanggapannya Bro Hijrah ya? Begini ya, namanya orang tua itu dasarnya sayang. Kalau Nikita Mirzani dia usir anaknya, terus juga dia lepasin dari kakak gitu kan, udah dikeluarin dari keluarga. Artinya apa? Kalau itu serius, ngapain nyari Nikita Mirzani datang istilahnya nyari anaknya, bawa anaknya? Sayang. Cuma kita sebagai anak,
terkadang istilahnya itu tadi yang saya bilang tadi, orang tua bingung, ya enggak, ini udah dikasih tahu anak lagi hilaf, ya akhirnya apa, dari cara yang pendekatan secara persuasif, preventif, akhirnya sampai ke tegasan. Udah lu gua keluarin aja deh, jangankan begitu, kita juga lagi kecil sering begitu, ya enggak, lu jadi anak badung banget, udah pergi dari sini, ya enggak ada sedikit aja kita, ya enggak, dari matanya hilang aja dicariin, mana gua. Jadi kalau menurut saya, cobalah, marahnya orang tua itu marahnya sayang. Kalau saya melihatnya seperti itu, nggak ada orang tua yang istilah katanya sampai serius untuk istilahnya itu tadi menganggap anaknya, nggak akan bisa. Walaupun bagaimana, biar babanya maling, biar babanya istilahnya kagak bener, tapi yang namanya sama anak nggak bakal istilahnya sampai seperti itu. Jadi menurut saya, artinya apa istilahnya? Ketika Nikita Mirjani melakukan itu semua, karena dia sayang. Kalau nggak sayang mau gimana coba? Artinya apa? Sekolahin. Kurang apa coba? Disekolahin. Udah disekolahin, apa istilah kata? Harapannya kan orang tua kan harapannya istilahnya anak tuh biar sukses, biar jadi orang kalau orang Betawi. Ini lagi istilahnya lagi fokus-fokus sekolahin, tiba-tiba ya nggak? Tiba katanya ada masalah anaknya. Ya kan harapan orang tua putus. Sayang kan, wajar kalau dia marah, wajar kalau dia tegur. Emang orang tua negornya mau yang kayak gimana? Gitu kan? Bro Hijrah, tapi kalau menurut Bro Hijrah, ini seperti apa? Si Loli kan lebih memilih pacarnya ketimbang ibunya. Nah, ada pesan nggak Bro Hijrah untuk Loli nih? Yang sekarang lebih memilih pacarnya ketimbang ibunya. Ya gini, sekarang begini, artinya apa? Saya bilang gini ya, namanya orang tua itu nggak ada bekas orang tua. Begitu juga anak sama orang tua nggak ada bekas anak. Kalau pacar ada bekasnya nggak? Ada suami ada bekasnya nggak? Coba gue tanya nih, ada nggak? Ada. Kalau emang nggak ada. Jadi Loli mau kayak gimana aja milih sama pacarnya, aja mau kemana pun segala macem, nggak akan lari kepada apa, asal muasal. Dari mana dia lahir, dari mana dia ada. Artinya apa istilah katanya? Sebenarnya bukan kagak setuju. Ini kita Mirjani sama pacar bukan nggak setuju, cuma caranya. Ya nggak? Coba nih istilah katanya lagi sekolah luar negeri sono, ya nggak, dia pacaran, nggak dilarang. Yang dilarang apa? Dari pacaran itulah istilah katanya sekolahnya ditinggalin. Kan begitu kan? Ya nggak? Sekolahnya ditinggalin. Nah, artinya apa istilah katanya yang saya bilang tadi? Wajar kalau orang tua istilah katanya takut kehilangan anaknya, takut istilah katanya dia sekolahnya berantakan. Entar dulu kawin mah gampang. Kalau udah lulus, udah jadi orang, baru kan begitu maunya. Jadi kalau sekarang Loli milih apa namanya pacarnya daripada orang tua, nih dengerin buat Loli ya, lu ikutin pacar lu kemana aja pacar lu berada. Satu, ya enggak? Tidak ada kasih sayang, tidak ada yang istilahnya bersih hatinya ngurusin anak, cinta kepada anak. Kalau bukan emak lo, kalau bukan orang tua lo, nanti kalau sumpah makan orang tua lo kalau udah kagak ada, ya enggak? Orang tua lu udah kagak ada, orang tua lu udah istilah katanya ya panggil sama Allah, lu mau kemana? Seenak-enaknya kita hidup, kalau masih ada orang tua, masih ada yang nyayang kita, masih ada yang merhatiin kita. Makanya selagi orang tua masih ada, jangan lu sia-siain. Bro Hijrah, tapi salut nggak sama sosok Niki sendiri, Bro Hijrah? Kalau saya rasa tindakan Nikita Mirjani sudah benar sebagai orang tua. Kita jangan, artinya apa? Dia petarung, ya enggak? Dia menyelusuri jalan hidupnya luar biasa, ya enggak? Kita nggak bisa latar belakang negatif lah begini segala macam gitu. Artinya apa? Dia nggak pernah ngerugin orang. Ya perjalanan hidup kan beda-beda. Istilahnya ada yang begini, begini. Yang penting kan istilahnya dia nggak pernah jerumusin orang, nggak pernah apa istilahnya. Ya nggak? Kayak kita nih profesi aja lah. Saya begini, profesi saya begitu. Ya, Nikmir profesinya seperti itu. Saya rasa nggak ada masalah istilahnya. Cuma ya itu tadi, artinya apa yang saya bilang tadi, perlakuannya terhadap anak macan segala galaknya macan.
itu sama anaknya kagak bakal rekam. Jadi menurut saya apa yang sudah dilakukan Nikita Mirzani terhadap anaknya itu sudah benar. Ya artinya tinggal begini aja, kita ego sebagai istilahnya anak muda, ya enggak? Ego kita coba turunin deh, peluk, datengin mak kita, mak ayo dateng, mak Loli dateng, mak Loli minta maaf. Kalau kagak dipeluk jago, kalau kagak dipeluk jago. Kita kadang-kadang nih sebagai anak yang nggak peduli akan hal itu. Orang tua kita pengen ketemu, ya enggak? Orang tua kangen sama kita, ya kitanya, ya enggak? Mas bodoh. Bukan apa-apa nih saya, ya enggak? Baba udah kagak ada, emak udah kagak ada, baru ngerasain. Orang tua kalau kagak ada semuanya baru ngerasain. Mau kemana kita? Makanya saya selalu pesen, kalau orang tua lu masih hidup, orang tua lu masih ada, lu senengin, ya enggak? Apalagi kalau masih sehat, ya enggak? Lu punya duit, lu beliin tuh mangga, lu beliin buah yang manis-manis, lu datang sama orang tua lu, mak, ngapa neng, ngapa tong? Nih ayah kerja, oh iya bagus lu kerja tong. Nih ayah beliin, saya beliin apa namanya jeruk yang manis mak. Oh iya lu beliin gua mak jeruk yang manis ya? Iya, lu pasin, makan, coba mak makan. Begitu istilah kata orang tua kita makan dari jeruk yang kita beliin, terus dia keluar istilah katanya bahagia, seneng, ya enggak? Ya ilah enak bener ini jeruk ya tong ya, enak banget ini jeruk ya. Itulah apa namanya kebahagiaannya itu istilah kita lihat senyumannya itu pahala berkah buat kita. Apa? Mumpung belum telanjur, entar kalau orang tua lu udah stroke, orang tua udah sakit, ya enggak? Giginya udah ngancing nih, udah begini nih. Ya enggak? Lu dateng, lu beliin buah semanis apapun lu kasih, lu jejelin di mulutnya. Jago kalau dia bisa makan. Maka disitulah penyesalan lu berada. Apa yang bisa lu perbuat? Makanya gue bilang, sejelek-jeleknya orang tua, sebodoh-bodohnya orang tua, jangan pernah merasa lu kucilkan dia. Kehebatan lu di mana? Nggak ada kehebatan lu di mata orang tua. Itu yang saya bilang. Oke Bro Hijrah, tapi ada saran terbaik apa untuk pihak laki-lakinya sendiri? Gimana? Ada saran terbaik apa untuk si laki-lakinya sendiri, Bro Hijrah, melihat kondisi yang seperti ini? Artinya kan ibu dan anak makin panas nih. Ya kalau untuk siapa? Lakinya? Lakinya, saran terbaik apa dari Bro Hijrah? Ya saya rasa gini, untuk yang lakinya ini, yang saya bilang tadi, cobalah dewasa. Kalau istilahnya Lolinya kurang dewasa, lakinya harus dewasa. Datang aja, ya nggak? Datang minta maaf, selesai urusan saya rasa. Kenapa istilah kita sebagai laki-laki, ya nggak? Tentunya juga harus bisa dewasa dalam bersikap. Artinya apa istilahnya? Tuh Loli ada emaknya, ya nggak? Tuh Loli ada orang tuanya. Jangan lu lepasin dia dari orang tuanya, jangan. Emang cinta, boleh cinta, tapi gue bilang, ya nggak? Kalau lu berjodoh, ya nggak? Kalau kagak ada orang tuanya yang nyaksiin, lu nikah, sah nggak? Hah? Kagak sah. Jadi gue bilang tadi, lu mau nikah mau kayak gimana pun kagak sah, ya nggak? Artinya apa? Sampai di ujung dunia pernikahan lu kalau kagak ada ridho sama orang tua, jadi apa? Karena apa? Karena ridho Allah, ridho orang tua. Okay. Jadi udah, kita sebagai laki-laki datengin ke rumahnya, ya nggak? Serahin tuh Loli ke emaknya, ya nggak? Mak, bu, mari kita, ya nggak? Saya minta maaf nih. Urusan diterima apa kagaknya, ya nggak? Itu urusan yang seribu kali, 1000 dah itu urusan yang 1000. Urusan di hatinya istilah katanya, justru kita seharusnya sebagai laki-laki, artinya apa? Ketuk hati orang tuanya Loli, minta maaf, ya nggak? Selesai urusan menurut saya, nggak ada masalah. Kalau ini diperpanjang, dipermasalahkan ini, permasalahkan itu, permasalahan ini segala macam, gue bilang kagak ada yang bisa ngelawan orang tua, mah kagak ada yang sanggup. Emang istilah katanya itu tadi yang saya bilang, bahwa orang tua di mana-mana pasti niatnya baik. Itu kira-kira. Oke. Oke. Terima kasih.